wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu Pak, saya mewawancarai Bapak hari ini. Sebelum saya mewawancarai Bapak, ada baiknya kalau Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Iya, baik Bu Kartini kan? Makasih Bu Kartini. Saya Dr. Maksud. Saya kepala sekolah di sekolah ini di SMP Negeri 1 Panggajene Kabupaten Angkau. Selamat datang Bu Kartini. Saya senang sekali Bu Kartini bisa datang ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak. Begini ya Pak, saya mulai pertanyaannya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi suatu permasalahan termasuk dalam kategori dilema etika ataupun dilema Bujukan moral. Bujukan moral. Sebenarnya menurut saya masalah itu apakah dia bujukan moral atau dilema etika. Jika ada masalah yang saya identifikasi, saya selalu berpedoman pada SOP pribadi yang saya anut sendiri. Jadi misalkan ada masalah itu, cara saya mengetahui masalah itu dari banyak sumber. Misalkan masalah itu saya dengar dari seorang teman guru, maka tidak langsung saya percaya. Itu saya cross check lagi di sumber lainnya. Jadi biasanya saya menggunakan 2-3 sumber, kemudian cross check, kemudian barulah saya tahu bagaimana sebenarnya masalah itu seutuhnya sebelum membuat keputusan. Jadi memahami dulu bagaimana masalah itu sebenarnya dari banyak sumber. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan? Benar, itu yang dinamakan dilema etika kan? Dilema etika. Jika sebuah masalah sama-sama benar, misalnya contohnya gini, ada teman-teman lolos guru penggerak, gitu kan? Kemudian dia minta izin, tidak masuk, pasti tidak masuk di kelas, misalkan lagi apa kegiatan kan. Tetapi di lain pihak tidak masuk di kelas itu, ya salah. Tetapi dia juga benar karena dia lagi pendidikan. Nah, misalnya kalau ada dua permasalahan yang sama-sama benar, itu saya biasanya carikan jalan keluar yang resikonya terkecil. Itu resikonya terkecil. Nah, itulah yang diputuskan. Kayak contohnya tadi di guru penggerak, maka caranya, karena kalau dia melaksanakan tetap sebagai guru penggerak, misalkan dia tinggal ke kelas, itu kan jadi masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, dia juga haknya. Oke. Maka satu solusinya adalah guru penggerak ini harus mencari guru pengganti selama dia tidak berada di kelas. Itu satu bentuk solusi, namanya win-win solution. Terus melangkah prosedur seperti apa yang Pak Dokter lakukan jika terjadi suatu permasalahan? Nah, di teori itu kan, kalau mungkin Pak Ibu baca di modulnya, pengambilan udah banyak sekali, tetapi biasa teori itu tidak seindah dengan pelaksanaan. Nah, dari sekian banyak langkah-langkah itu, keadilan dan seterusnya, itu saya lebih banyak berpedoman ke SOP pribadi. Saya katakan tadi, memahami persoalan itu dari berbagai sudut pandang. Kemudian dalam menentukan keputusan itu, pilih keputusan yang paling kecil risikonya dan paling tidak merugikan pihak manapun. Yang sulit. Kemudian terakhir, kapan sebuah keputusan sudah diputuskan,
maka tidak boleh disesali apapun ekses negatifnya berikut. Itu tiga saja sebenarnya. Identifikasi, kemudian memilih keputusan yang paling menguntungkan organisasi dalam hal ini sekolah, dan ketiga itu tidak menyesali keputusan apapun. Artinya keputusan ini hari kita keputusan A, besok berubah jadi B, besok berubah C, tidak jadi sekali A, tetap A. Jadi itu ya langkah-langkahnya itu, jadi Bapak itu melakukan identifikasi dulu, kemudian menentukan masalah yang beresiko sangat kecil ya Pak. Kemudian yang ketiga itu dari menentukan komitmen konsisten mengawal keputusan itu. Sebenarnya langkah ini yang begini, yang begini. Tadi kan sudah jelaskan pertama kalau ada masalah itu cari apa masalah itu dari berbagai sumber. Misalkan Bu Ani ceritakan ada masalah di sekolah begini, saya pasti tanya yang lain. Nah, kemudian kedua, setelah saya ngerti masalah itu, biasanya saya panggil banyak orang untuk ikut memikirkan bagaimana solusinya. Nah, teman A bagusnya begini, teman B bagusnya begini, teman C bagusnya begini. Jadi banyak masukan. Disinilah setelah dapat banyak masukan, itu haknya kepala sekolah untuk memilih, bisa mengambil masukannya teman-teman atau membuat keputusan tersendiri berdasarkan masukan itu. Itu namanya memilih resiko terkecil yang menguntungkan organisasi. Nah, dan yang ketiga, kapan keputusan itu sudah keluar, maka harus dikawal benar. Dikawal, tidak dibiarkan saja. Kan banyak keputusan cuma keluar sudah itu tidak jelas apa hasilnya, jadi dikawal betul-betul keputusan itu terlaksana sebagaimana gitu. Jadi dari langkah-langkah yang Bapak lakukan itu, adakah hal-hal yang Pak Dokter anggap efektif dan mengambil keputusan untuk kasus-kasus ini? Selama ini saya pikir yang paling efektif itu sebenarnya yang langkah kedua itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kepala, melibatkan banyak tangan kaki dalam dalam merancang sebuah keputusan. Ingat yang memutuskan bukan cuma satu orang, kepala sekolah. Tetapi proses untuk lahirnya keputusan itu sangat-sangat elok jika memang melibatkan banyak orang. Jadi kadang saya itu cara saya menanya teman-teman itu kadang tidak perlu rapat begini. Tiba-tiba saya ke ruang guru nanya-nanya, bagaimana menurut kita kalau ada kasus A, bagaimana menurut ibu? Tidak lagi ke Pak, bagaimana menurut kita Pak kalau ada kasus begini? Nah, atau teman-teman itu kadang tidak sadar kalau sebenarnya saya meminta pendapatnya. Saya cerita lain kemudian lagi ke situ. Itu dalam rangka menjadi perspektif berbeda dari teman-teman terhadap satu masalah. Jadi tiba-tiba ada masalah langsung saya putuskan enggak? Nah, gitu. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan terberat dari pengambilan keputusan tersebut? Mungkin ada kasus yang sangat sulit dipecahkan begitu, bagaimana tantangannya? Sebenarnya sih semua keputusan strategic decision itu pasti berefek. Satu contoh di sini yang kemarin-kemarin lah. Sebelum saya kan, saya tidak katakan sebelum saya itu salah. Sebelum saya kan berjejer di sana motor dari ujung ke ujung, gitu ya. Ini bukan dilema 3 ini, tapi bukan bujukan moral. Bukan dilema 3, tapi dia bujukan moral. Jelas-jelas kan dari sana ke sana itu motor banyak, gitu kan? Kita tahu anak-anak naik motor itu pasti salah, ada salah. Nah, tetapi dia naik motor ke sekolah itu karena jauh rumahnya, seterusnya benar alasannya. Jadi benar, salah apa namanya? Bukan moral, tidak etika.
bukan di kamar. Bukan dilematika ya. Benar salah. Kemudian begini, di perspektif lain, sekolah itu adalah tempat mengajarkan anak-anak patuh pada aturan. Jadi kalau kita biarkan saja anak-anak naik motor ke sekolah, berarti ada pembiaran. Seakan-akan ada apa naik motor nak? Karena cuma mau jauh, itu kan memberi alasan yang tidak benar. Makanya saya pikir begini Bu, satu cara yang tercepat itu sebagai contoh bagi anak-anak untuk supaya dia lebih patuh pada peraturan yang ada di sekolah adalah meyakinkan sama mereka, menunjukkan pada anak-anak bahwa saya naik motor itu salah. Makanya kemarin itu ada edaran dari kepala sekolah ke orang tua siswa supaya anak-anak tidak ada lagi yang naik motor ke sekolah. Berat. Apa konsekuensinya? Pasti anak-anak berpikir aja mau ke sekolah di SMP 1 deh, karena tidak naik motor di. Orang tua juga akan protes, selama ini anakku jauh rumahnya, dan itu saya pernah dapat protes, jauh rumahnya apa segala, tapi dengan berbagai macam pendekatan orang tua akhirnya masalah itu bisa terselesaikan. Bukan masalah nanti sekarang. Apa efek positifnya? Anak-anak sudah mulai ada beberapa yang segera ke sekolah, itu lebih bagus. Ada sih anak-anak yang masih naik motor, tetapi dia parkir di rumah-rumah penduduk. Ada masalah yang pasti pihak anak-anak tahu, orang tua tahu bahasanya sekolah memang tidak benar anak-anak naik motor ke sekolah. Banyak sih sebenarnya kebutuhan sini yang kontroversial, tapi itu salah satunya. Jika misalnya Pak terjadi suatu masalah di dalam lembaga Bapak ini, apakah untuk menyelesaikannya itu apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung pada saat itu juga? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu, bukan juga pada itu saat tidak ya. Jadi misalnya ada masalah, untuk menyelesaikan tidak kayak hari Senin saya selesaikan atau ada hari Rabu, enggak kayak jadwal gimana Bu. Jadi kalau ada masalah langsung saat itu tidak langsung saya selesaikan, tapi menempuh jalur-jalur tadi, identifikasi dulu masalahnya sebenarnya bagaimana, kayak persis tadi itu orang tua datang, itu kan masalah. Jadi pas dapat dan kita selesaikan, memahami dulu apa masalahnya, kemudian melibatkan orang banyak bagaimana menyelesaikannya, dan making strategic decision, baru membuat keputusan. Jadi tidak tiba-tiba juga tidak terjadwal begitu. Tetapi misal ada masalah langsung tidak dicari juga, tidak langsung saya cari ada apa dengan masalah itu, baru diikuti 3 langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi untuk menyelesaikannya itu ya Pak, jadi itu tetapi harus mampu mengidentifikasi, kemudian melibatkan orang. Jadi setelah itu baru kepala sekolah memutuskan bagaimana masalah itu penyelesaiannya. Kemudian Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Kalau ditanya adakah seseorang, saya itu sangat tidak ada masalah. Sering saya menanyakan orang-orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah itu cocok. Jadi misalnya contohnya ada masalah yang berhubungan tentang anak dalam bidang seni, ya pasti saya cari siapa guru-guru itu. Jadi tidak ada orang khusus yang saya ajak diskusi untuk satu masalah, untuk semua masalah. Gitu Bu. Jadi betul-betul saya lihat teman-teman saya di sebelah, saya lihat potensinya apa, dan mereka lah saya ajak untuk menyelesaikan, walaupun temannya saya ajak menyelesaikan itu tidak sadar kalau sebenarnya dia ikut membantu kepala sekolah.
Tetapi kalau masalah pembelajaran khusus itu kan sudah ada wakil kepala sekolah menangani. Masalah siswa umum ada kan wakil kepala sekolah yang saja diskusi. Begitu. Jadi ada, kalau pertanyaan ada ke orang, jawabnya ada. Berapa orang? Banyak. Gitu. Jadi di dalam penyelesaian masalah itu orang-orang yang Bapak libatkan itu adalah orang-orang yang sesuai dengan bidang yang masalah itu. Benar. Ya, saya anggap dia tahu betul tentang masalah itu. Dari semua yang telah Pak Dokter sampaikan tadi, adakah pelajaran yang Bapak bisa ambil dari pengambilan keputusan terkait kasus undang-undang ini? Banyak, Bu. Karena setiap kita memutuskan sebuah masalah, sebenarnya kita tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi kita sebenarnya membuat masalah baru. Karena tidak ada masalah itu yang tidak menimbulkan masalah. Makanya pelajaran yang saya ambil itu adalah setiap membuat keputusan dipikirkan memang kira-kira namanya ekses ya, side effect yang masalah ini ada. Makanya diantisipasi memang. Jadi kayak mencatur. Kalau kita tempuh langkah ini, pasti ada efeknya. Langkah ini pasti ada. Jadi bagaimana keputusan itu dibuat sehingga semaksimal mungkin menguntungkan sekolah atau organisasi. Itu saja poin pentingnya. Masalah berikutnya yang terjadi itu kita upayakan seminimal mungkin. Pertama. Yang kedua, hal-hal yang bisa saya ambil itu adalah, saya pikir jadi pimpinan itu tugas utamanya itu adalah making strategic decision, membuat keputusan. Jadi membuat keputusan itu sebuah seni juga, sebuah seni. Seni yang tidak tiba-tiba diciptakan, tapi melalui proses yang panjang. Karena sebuah keputusan yang diputuskan tiba-tiba itu yakinlah pasti berefek negatif. Yang saya ambil. Terima kasih Pak. Jadi semua pembelajaran yang kita dapat hari ini, jadi kita dapat mengambil suatu pembelajaran bahwa setiap keputusan itu harus dipikirkan terlebih dahulu ya Pak, bagaimana dampaknya untuk organisasi kita. Kemudian juga sebagai pimpinan itu harus mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan dan keberhasilan dalam organisasi. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak atas semua partisipasi Bapak dalam kegiatan saya. Terima kasih Bu. Ini semoga sukses dan bermanfaat Bu ya. Terima kasih banyak.